nih, nyangkut step. Oke, di bagian ini kita bisa melakukan analisa dari kondisi. Di sini setting klepnya kencang banget, teman-teman. Dikatakan ini nggak bebas ya. Jadi ada tekanan. Pada motor ini tidak ada dekompresi, jadi harusnya pada posisi tanpa keteng ini los enteng. Ini gantung, gandul karena setting klepnya yang kencang banget. Gandul ya. Masih cukup bersih ya teman-teman, belum menumpuk keraknya bensin. Efeknya apa kalau klepnya kencengan itu? Bocor. Suara mungkin jadi halus, tapi tenaga ngampos buat nanjak nggak kuat karena klep terlalu kencang sehingga ini nggak bisa rapat sempurna. Oke, bagian itu sudah. Sekarang kita lihat pistonnya, suaranya kempletek kayak gitu ya guys. Kencang sekali. Waduh. Dua bulan ini nggak kebalik ya, udah bener guys. Oke, kita sekarang ke bagian yang ini. Ada masalah apakah oli nggak nyembur atau bagaimana? Terus banter sih. Tambah banter. Oke, cukup. Lemah. Teman-teman bisa lihat di sana, lihat di lubang kecil itu. Nah, ini di ujung jari saya kasih lihat. Ini harusnya itu muncrat dengan putaran segitu, itu nyembur, harusnya nyembur. Ini mengalir tapi pelan banget atau deleweran. Coba yang di sini kita tutup. Coba lagi nyembur nggak? Tambah gas. Yo. Op. Jadi hanya mengalir seperti mata air, tidak menyembur. Tugasnya dia adalah menyembur bagian kan piston di sini, gerak maju mundur ya.
Lubang itu menyemburkan oli ke bagian sini ya, ke bagian belakang piston, sehingga di sini dapat pelumasan bos. Ini jadi dia lubangnya kan ke atas tuh, lubangnya kan ke atas, nyemburnya ke sini bos, cur gitu, banter, mandur banter, sehingga piston mendapat pelumasan terus menerus. Kalau tidak, ini akan luka parah seperti ini ya, luka parah ini bos. Terus masalah kualitas produk juga ngaruh, kualitas produknya ngaruh bos, daya tahannya beda. Ini tidak kebalik masangnya tidak terbalik, betul seperti ini. Itu satu ya. Lah yang kedua, ditambah lagi ini ada pelumasan yang tidak maksimal. Jadi motor ini mengalami gagal fungsi secara maksimal. Saluran olinya tidak nyembur maksimal. Mau pakai piston apapun pasti KO. Ya, mau pakai piston apa pasti KO, apalagi bukan piston yang berkualitas sebagaimana originalnya. Pahamlah, rasa diulang-ulang. Lalu kenapa olinya itu tidak nyembur maksimal? Why, kenapa dan kenapa? Kok Orama Bior itu ada masalah di bak kirinya. Nah, pada bagian ini teman-teman, pada bagian ini kan udah ganti tuh. Ini fatal banget kalau sampai bagian di sininya itu bocor. Nanti saya jelasin dah. Ini baru tak buka ya Pak. Ini kegoblokan sempurna. Ini buat yang punya, selamat, motor Anda rusak di bengkel yang masang ini. Saya berani ngomong rusak gara-gara bengkel yang masang pak ini. Saya nggak nunjukin kinclongnya bos. Ada benda vital yang nggak dipasang. Ini bukan copot, emang nggak dipasang, nggak dikasih. Ini masang sendiri apa masuk bengkel mas? Kalau masuk bengkel lengop. Nek pasang sendiri ya nasib Anda, stang seker Anda rusak. Ini stangnya pasti kena Pak. Ini pikirkan baik-baik ya teman-teman. Saya mau cerita panjang kali lebar ini ceritanya. Jadi ini rusak semua ya Pak ya. Stang seker pasti rusak, pasti Pak. Dari suaranya kan kamu dengar sendiri toh. Suaranya kayak apa? Itu suara stang seker. Piston bunyi. Tapi bunyinya piston enggak kayak gitu-gitu amat. Anda ulang videonya deh, silahkan cek lagi. Ini, nah semburan yang tadi saya sampaikan itu hanya sebagian kecil tugas daripada oli. Jadi gini, di bawah sini, ini apa ya? Ini filter oli Pak, filter oli masuk ke pompa oli Pak. Di sini ada pompa oli Pak. Nah ini ada gigi pompa oli di sini Pak. Di bawah ini nanti saya buka. Nah oli itu naik ke sini Pak. Nah ini ada lubangnya ini Pak. Ini gede banget bolongannya Pak. Ya ini tercabang dua ya Pak ya. Jadi ke sini satu, ke depan sini satu, keluar ke sini. Oke? Ke sini satu lagi. Dan ini terparalel ya Pak ya. Terparalel ke lubang yang tadi saya kasih tunjuk. Nah ini kesininya lebih gede Pak. Nah kesininya ini masuk di sini Pak. Ini ada lubangnya Pak. Ya, ada lubangnya ini Pak. Masuk sini Pak, nih. Masuk sini Pak. Ini keluarnya di sini Pak. Ini ada salurannya Pak. Nah, ini ke sini Pak. Ambilin seal yang baru. Nah, ini dikasih jalur Pak, ini Pak. Ini Pak. Lah, ini Pak. Masuknya ke sini Pak. Ini bolong Pak, sampai ke setang ini loh. Kawat kecil, panjang, lancet. Ini tuh jalur pelumasan setang seher Pak. Nih, ya Pak ya. Ini masuk ke dalam sana Pak. Ini untuk melumasi setang seher. Iki loh, bandul, ngelumasi bandul, ngelumasi setang. Ini kecil Pak, ini bolongannya lebar Pak, lobok ini. Tekanan oli ini ngebiar di sini Pak, nggak sampai ke setang ya. Terus di sini yang harusnya ke bagian atas kepala, ini ke head juga lemah karena di sini ngeblong. Ini bisa hancur semua ini mesin. Makanya klepnya, saya curiga klepnya juga kemakan itu. Efek oli ke head kurang, oli ke kepala kurang, ke setang jelas. Piston hancur-hancuran. Ini saya ambilkan seal yang baru Pak. Harusnya ada karetnya di sini Pak. Nah, sehingga tekanan oli itu merata Pak. Ini di sini posisinya kepasangnya ya. Masangnya di sini Pak.
jelek, lalu koneksinya ke sini Pak, jelek. Nah ini Pak ya, set oli jadi berimbang, nyebar ke sana, nyebar ke pancuran tadi, nyebar ke head, ke kepalanya Pak itu. Lo ngeblong kayak gini gimana? Oli orang tekanan ya Pak, melemah semua ya, gara-gara ini baru ini aku nggak ngomong kinclong karena ini belum lama masang ya si resik. Nah, ini nganjuk piye perpaknya baru kok silnya ndak dipasang, copot kali enggak. Kalau copot ketinggalan di sini Pak, kalau lepas dari sini ketinggalan di sini Pak, karena ini nyangkut kenceng loh, namanya sil tuh. Lah itu silnya, ini sil baru ambil, saya baru ambil tadi ya. Oh ditilakene kok dipasangi, aku wis kondo Pak, motor itu rusak di bengkel, rusaknya di bengkel. Nah terus ini ya Pak ya, saya mau cerita sedikit ya Pak ya. Untuk per Pak, per itu punya nilai tersendiri, disesuaikan dengan koplingnya Pak. Ini buat kamu-kamu yang kebelet racing, buat yang pada kebelet racing. Ini kan racing katanya, iya toh? Jadi racing, kampas koplingnya racing. Enak nggak motornya? Lari nggak motornya? Hajur ya. Pistonnya pakai model yang ada menonongnya kayak ikan lohan. Motor ini gak melayu, tenagane ora kacek karo standare, modalnya akeh. Iya toh? Modalnya tambah, tenaganya aja kera kacek, motor jadi cepat rusak. Kalau motor di dunia balap itu sekali dua kali pakai bongkar ganti semua, mau race lagi bongkar ganti semua. Lo kayak korban kebelet ngising, aduh korban racing. Ojo mau banding-bandingnya motormu karo motor balap, mana gitu bos. Nah ini pakai racing nih pernya nih, perhatikan nih. Hajur koplingnya Pak, itu loh. Nah ini pernya per racing 1, 2. Yang ini per biasa aja mungkin. Ini pernya terlalu strong Pak ya, terlalu strong Pak ini Pak. Ini terlalu strong, karetnya nggak akan kuat Pak ya, karena tidak ada peregangan yang enak Pak. Ini nekannya berat banget. Sedangkan ini berpegangan pada kelingan di sini, pada kelingan di belakang sini. Terus ini hentakannya makin keras Pak kalau pernya terlalu kuat. Sekarang karetnya oblak lagi Pak, tuh Pak, itu loh Pak ya, iki oblak KB, rumah koplingnya kena lagi Pak, ancur-ancuran iki. Ini stangnya harus ganti kalau mau halus. Stang ori ya, stang sernya original. Ini kena efek oli nggak masuk ke sana, nanti saya jelasin kalau sudah dicopot kruk AC. Ya Allah, ini seberat ini bos, tinggi banget. FR punya guys. Dan lah. Loket cuman di ring ini tok berarti ini. Nah pertahanan koplingnya hanya di sini ya, karena tidak dikasih sistem yang paten. Subasen. Kegawayan. Nah. Ready?
Oke teman-teman, akibat fatal dari seal pompa atau seal kruk as yang tidak terpasang pada bak motor keluarga Yamaha Jupiter series, Vega series, itu adalah seperti ini. Minta kawat kecil, saya mau memberikan pembelajaran secara lebih jelas lagi. Karena ini tipe konektor pompa, kalau matic pakai mangkok ya teman-teman. Jadi oli masuk dari sini bos, shoot ya. Ini mentok di sini, perhatiin ya. Ini jaraknya segini pak. Nah ya pak ya, perhatiin. Nah jaraknya hanya segini. Oh gambarnya ngeblur. Nah segini harusnya. Nah ini diukur dulu. Alah backgroundnya nyong kudu. Nah sorry guys, ini live streaming jadi nggak bisa ngatur kamera. Nah ini tembus ya. Dak di sini. Nah ini ke sini pak. Alah. Nah segini. Lalu oli keluar lewat sini pak. Olinya keluar lewat sini. Ini pak, fungsinya ini penting. Saya pernah menyampaikan benda ini ada bolongannya pak. Tuh benda ini tuh ada bolongannya pak. Ya, ini juga ada bolongannya. Ini harus lurus sama ini pak. Ya, harus lurus sama ini pak, biar lebih maksimal. Kalau tidak lurus ya tidak apa-apa, tapi olinya nanti kurang maksimal. Oli dengan tekanan tinggi dari pompa oli masuk ke sini. Sebagian terbagi ke sini guna fungsi untuk melumasi kampas ganda ya, atau bushing hose coupling gandanya. Ini. Oke. Sebagian jablas ke sini. Nah, di sini aneka residu oli ya, aneka residu oli. Ini kebalik. Nah, kayak gini, Pak. Itu akan ditampung di mangkok yang ini. Nah, ini kan tekanan jos blus keluarnya di sini pak. Nah upayakan ini itu lurus pak, begini, sehingga oli nembus ke sini pak. Nah setiap kotoran atau residu oli otomatis memiliki bobot yang lebih berat dibanding dengan cairan oli. Dia akan tertampung di sini pak, ya, tertampung di sini. Nah nanti keluarnya lewat bawahnya ini pak. Nah ini pak, kan ada lubangnya dua. Jadi oli masuk sini, kotorannya di dalam sini, nanti keluar di sini yang bersih, masuk ke bagian sebelahnya. Nah ini ada dua lubang. Nah ini keluar, ini masuk pak. Tujuannya dikasih ini agar kotoran-kotoran yang dibawa oleh residu oleh oli itu atau residu olinya itu tertinggal di sini, tidak ikut masuk ke dalam lubang sebab berpotensi menyumbat. Ini contoh residu oli pak. Ini contoh residu oli pak. Nah ini pak, ini kotoran-kotoran oli pak yang sudah tersaring tadi, ada sebagian yang terjebak di sini pak. Nah ini ya. Nah lubang ini menuju ke sana pak. Nah kan miring masuk ke dalam sini, masuk ke sini, sini ada salurannya pak. Ini ke sini pak, ke sini pak, masuk ke pen ini pak. Pen ini ada bolongannya pak. Pen ini ada bolongannya. Bolongan itu nembusnya ke sini pak, keluar ke sini pak. Jadi melumasi ini pak. Ini karena ini benda tumpu yang berputar harus ada pelumasan. Oke. Nah sekarang jadi paham ya. Ini penting. Kalau benda ini sampai giginya dol, nah ini gigi ini dol, giginya lunyot, ini akan membuat dia itu berputar 360 derajat pak, karena tidak nyangkut. Kalau dia berputar seperti ini, otomatis dia tidak memfilter. Dia tidak memfilter oli yang hendak masuk ke sini. Setang cepat rusak. Karena apa? Akan ada hambatan ya. Lama-lama tersumbat juga efek kotoran yang ikut masuk ke dalam sini. Itu. Nah, ketika kita menggunakan metode kampas ganda yang dilepas, di sini tidak ada lahar bubungannya. Coba sini perlengkapannya ini, koplingnya tadi. Nah, kita coba merangkai-rangkai sini giginya, belajar dulu yang lebih paham. Nah ini gigi pompa oli di sini ya pak ya. Kemudian ini di sini ya pak, saya pasang asal aja dulu. Nah sini, ini di sini ya pak ya. Nah gini pak. Kemudian ini di sini ya pak ya. Kameraku ngantuk. Nah ini di sini pak posisinya. Nah terus yang ini pak, ini kan di sini pak, ada ring satu lagi. Nah pasang. Ini di sini ya pak ya. Nah ini di sini pak. Ini gini ya pak ya. Ini bushingnya. Nah ini di sini pak. Nah ini ada lubangnya. Jadi oli itu yang ke sini adalah melumasi ini pak. Sebab ini netral. Ini netral pak. Ini gini. Kalau pada mode standarnya ya. Nah ini netral pak. Kalau motor kamu standar, ini jangan sampai rapet. Kalau ini rapet nanti ini macet karena tidak ada pelumasan ya. Ketika kamu
mengubah atau Anda melakukan perubahan seperti ini, upayakan ini dirapeti Pak. Ini di lubang ini disumbat. Tujuannya apa? Agar ini kan muter bebas Pak. Ini tidak ada penahan. Itu bisa posisi lurus gini Pak. Cerot, olinya nyembur ke sini. Sementara tidak ada yang harus dilumasi sebab udah nggak pakai kampas, ya kan? Jadi oli nyembur mubah Pak di sini. Nggak ada benda yang perlu dilumasi sebab ini dipaten dengan poros engkol. Nah, makanya pada motor tipe kopling manual ya, kopling non tangan, maksudnya bukan otomatis, dirombak pakai kopling tangan, kemudian ini dipatenkan. Kenapa motornya cepet ngegluk, cepet terdengar suara glek 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 glek. Why? Karena olinya kurang Pak. Oli yang kesini kurang, makanya setangnya boros. Motor Vega Jupiter di kopling tangan kok mesinnya cepet ngeglek. Kenapa? Bisa jadi kayak gini. Lubang ini tidak di off, sementara di sini bisa terjadi proses pembuangan oli. Sedangkan di sini tidak ada yang perlu dilumasi karena gandanya kan dibuang toh. Oli ini terlalu ringan menyembur ke sini sehingga tekanan yang menuju ke sini itu kurang. Setelah itu motor ini kan dikopling, otomatis beban kerjanya itu sering terjadi beban kerja hentak. Beda dengan kopling otomatis, dia lebih semut. Pakai kopling tangan pasti kasar cara kerjanya. Maka butuh pelumasan ekstra di bagian stang ya, di bagian stang butuh pelumasan ekstra. Sedang di sini pada lupa atau tidak tahu lubang ini sudah tidak berfungsi karena tidak ada yang perlu dilumasi di bagian ini. Karena ini untuk kopling ganda ya, gandanya dibuang, otomatis ngelos, tidak ada tahan oli banyak yang kesini. Andai kata silnya bener, ini banyak yang kesini. Sementara di sini kurang, akhirnya gampang ngeglek lah, gampang bunyi setangnya dan lain sebagainya. Jadi ini dimatikan aja. Cara mematikannya menggunakan konektornya tadi. Nah ini Pak, konektornya ini kan ada bolongan ya Pak ya, bolongannya kasih lem besi aja enggak apa-apa. Kasih lem besi, tanamkan, ceklek. Nah, enggak akan copot Pak, karena ini sudah tidak ada putaran di sini, tidak akan tergesek apapun, hanya nyumbat oli tok. Lah lubang yang ini gimana? Ya ben, kan ini udah rapat Pak. Nah, ini cukup rapat ya, cukup rapat. Jadi ini kan ada mangkoknya di dalam. Nah, di dalam sana itu ada mangkok olinya, maksudnya. Nah, itu tetap ada oli sehingga ini tidak ceket. Ketika bongkar ini tetap enteng, slong. Tapi kalau yang dirampeti di sini, nanti ini bisa terjadi ceket. Sebab ini nahan mur, Pak. Ini, Pak. Nah, ini ringnya kan nahan mur. Nah, sedangkan pada kasus ini kan tidak difungsikan. Yang ditahan pakai mur apa? Ini giginya. Giginya ditahan pakai mur. Otomatis bus ini netral, bergerak bebas. Nah, ketika bergerak bebas, ini bisa terjadi kasus posisi tembak lurus. Tembak lurus itu di mana lubang ketemu lubang. Jelek. Nah, olinya maktor ke sini, Pak, tanpa hambatan. Otomatis penguraian ke komponen yang lain tidak maksimal sebab di sini loss. Oke? Bisa dimengerti di sini? Harusnya bisa lah. Masa nggak ngerti gitu kan. Nah, ini setangnya. Aduh, jangan eman-eman banget ya. Ini original, Pak. Ini kena ini, Pak. Dari suaranya jelas banget. Ini bukan gerakan kanan kiri ya. Kalau kanan kiri itu kayak gini, dak dak dak, keseluruhan gerak. Nah, kalau ini oblak, Pak. Ya mungkin kalau dilihat mata kayak sedikit banget. Itu bunyi. Nanti kalau dipasang bunyinya gitu, Pak. Lah, yo, padahal ini menurut saya ini setang ya sudah umur. Yang kedua, saya yakin motor ini sebelum ganti bak kopling suaranya tidak se ekstrim ini. Suaranya baik-baik saja lah. Ya wajar-wajar Vega gitu. Sejak ganti bak kopling, suara jadi aneh, jadi aneh. Maksudnya karena oli nggak sampai ke sini. Nah, ini kurang pelumasan. Ini masih banyak olinya, Pak. Aja bunyi. Apalagi kalau kita cuci. Mau ganti inilah, cuci aja. Ini akan lebih parah. Ini masih keganjel oli, Pak. Ini masih keganjel oli ini.
hujan emane lho, ini lahare lho. Lahar yang bagus ini. Tuh, kotoran Pak itu Pak. Kita kasih lihat ya saluran udaranya, saluran olinya ya. Kita bersihkan dulu seluruh kotoran yang ada di dalam sana teman-teman, agar bersih sehingga tidak ada celah yang terganjal kotoran. Oh, tak resik. Ya, parah toh, kemlontang. Ini oblak banget tuh bos. Kalau versinya saya bos, tuh, ini oblak kanan kirinya, atas bawahnya. Kalau ngecek itu jangan kayak gini. Kalau ngecek kayak gini posisinya, ini tekanan kanan dan kiri. Ngecek itu kayak gini, tekanannya dari sini, jadi lurus ke sana. Kalau kayak gini ya pasti bunyi Pak. Tuh, jangan tertipu ya pola pengecekan. Kalau kayak gini, box setang baru ya muni Pak, karena ketekan kanan dan kiri. Tapi ngeceknya kayak gini Pak. Nah, kalau perlu ini ditahan kayak gini, muni nggak? Agar tidak terjadi benturan besi ketemu besi. Maksudnya gini, kalau kita ngecek seperti ini, ditekannya dari sini, otomatis ini kan bunyi Pak, gini Pak. Ini moni Pak. Tapi kalau kayak gini moni enggak? Enggak. Nah, kayak gini, cari titik paling imbang, tekan. Beda kalau kayak gini kenceng banget. Tuh. Kayak gini. Nah, jadi pengalaman ya pola pengecekan. Ngecek kok digantung. Ya, ada caranya, Bos. Gantungnya kayak gini, ditekan dari sini. Duk, otomatis kan berimbang gini, Pak. Tuh. Tapi kalau kayak gini bemo nih, Pak. Nah, apalagi kayak gini, kesereng banget tuh. Karena benturan ini kanan dan kirinya. Wes, iki rusak, langnya rusak. Apalagi? Sudah tidak ada. Oke, begitulah ya teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada, semoga bermanfaat. Ini nanti tak beneri ya Mas ya, motormu ini saya benarkan, saya normalkan, main penak lagi lah. Ya nanti kepengin koplingan ya kan, untuk kegunaan ya. Aduh Mas Bun, aku nek orang nganggo kopling ku angel ya, ora apa-apa kok tak sempurnakan Mas koplingnya. Iki kan koplingmu wis payah banget, nanti tak benarkan, saya sempurnakan Mas, ora apa-apa Mas. Vega dulu ya. Ini yang paling dekat Vega soalnya. Cek mesin, cek kopling Vega. Dana limited. Dana limited. Tapi yo is oke. Aku standar baik. Kis dadi Mas. Suara mesin ya Mas Bu. Ngetes dulu bos, gimana ini habis turun mesin ganti stangnya kena bos, luka, efek olinya ndak masuk. Oke, nah ini ada yang nggak beres nih. Kalau ngopling itu bunyi, denger nggak tuh, koplingnya kedalaman ini ada yang nabrak nih, koplingnya nabrak bak ini, karena koplingnya nggak ganti rumahannya ya. Ini koplingnya harus cetek. Kalau koplingnya terlalu dalam kayak gini nabrak tuh, kalau diinjak ini baut koplingnya nabrak bak bos. Gak apa-apa, nanti disetel lagi koplingnya. Untuk lari aja dulu. Yo penak standaran. Angkes tenaga nenyes ngono lho bos.
Suara mesin adem. Nah, ini koplingnya tak injek. Kadang bunyi, kadang enggak. Oh, mari. Oke, dengerin suara tikungan bos, jangan di tikungan bos. Kene yo, sing iup Pak, panasnya pol. Nah. Angles ya, dikeber kaya apa ora kemplotak. Wingi monine sampean rungokke dhewe. Nih. Gurih. Tinggal setelan kopling aja bos, terlalu dalam karena rumah koplingnya kan udah custom. Mau ganti rumah kopling yang bagus, wah duitnya berat. Jadi rumah kopling ini dia itu lebih tinggi daripada anune, sebab pakai pegas atau pakai per yang panjang-panjang lah, udah dibawain per orinya. Terus tak pilarnya kayaknya tinggi banget. Yo vega lah ngene. Mlayune wis jajalan dhewe lah, penak bos. Nah, ini nggak bunyi ya. Jadi kadang ada suara tek 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 tek, nanti dikontrol lagi mesinnya. Saya ada baut yang kasar geser ini di area kopling. Iki mau nih soalnya. Oh iki mari yo. Nah, tuh. Kalau gigi masuk atau gigi jalan, dia ini berarti rumah koplingnya lari ke kanan. Kalau gigi masuk. Nah, klitik ini. Nah. Bongkar lagi aja. Aja mung di style tok. Just untuk lari udah enak bos, mantap. Oke, masuk pit lagi, bongkar lagi. Kurang mundur sidik. Iki kadang mau tetek. Bagian belakang kopling kanannya ana sing nyenggol kayak. Coba kowe jajal sih numpak kono. Karo mlaku, nek ora mlaku ra muni yo. Nanti bongkar kanan lagi. Itu house koplingnya kalau gigi masuk, asnya itu ikut lari ke kanan, jadi nabrak bak. Kalau melaku kroso, nek posisi mandek ora kroso. Ada bekas ketabrak noh. Jadi nggak selalu, kadang-kadang inting itu. Ini nih di area mana yo? Di kopling ya Pak? Aku oh iki dul tak kasih tahu ini
Matamu harus jeli. Openg. Iki nabrak, Cok. Deloki. Iki. Ya toh. Makanya kadang bunyi, kadang tidak. Kenapa bunyinya kalau ditekan? Kalau ditekan kan ini, dorong. Nah, ini kan ke bawah ke sini. Nah, ini. Jadi ini lebih masuk ke sana. Nah, ini kalau belakangnya bisa kurangi lagi biar masuk ke sana. Ini hose panjang soalnya. Nah, kampasnya kan ini lebih tinggi, ya toh. Kalau yang standar pabrik ini kan lebih masuk ke sana toh. Lebih masuk. Terus dudukan bautnya ini tinggi. Ada baut yang tinggi lah. Jadi kalau dikopling dia nggak gerak, memang tidak. Tapi ini keserak-ragan, satu set itu lari ke sini. Opsinya perpaknya 2 biji ya, agar ini menjauh ke sana bisa. Ini sih nabrak nih, kelihatan nih ya. Makanya bunyinya kayak lonceng. Kalau nabraknya di sini, yo iki wis hajur, pasti sudah hajur. Kurang sedikit banget ini. Ini kan ding 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 ding, makanya nyaring. Jangan perpak 2 lah, jelek. Mosok kita nggarap pakai perpak 2. Intinya ini diamblesin lagi ke sana. Pilihannya piye? Hose tag pilarnya. Nah, ini di belakangnya ada ring. Ini bisa ringnya ketebelan, ganti pakai ring yang lebih tipis. Ya, bongkar, ambil ring yang tipis, pasang. Nanti lebih turun ke sana. Nah, nanti kalau tetap masih terlalu tinggi, tak pilarnya babat. Ngerti enggak? Ditaruh di atas media, ukur, nanti babat yang sama. Satu ring. Jadi ini lebih ablas nanti. Nanti perpaknya bisa tetap satu. Hasilnya lebih rajin. Jane ini kalau ganti yang ori ya wis aman. Janen. Tapi yo kakek duit ganti-ganti. Wis kan nyenggol tok iki. Jelas toh? Iki wes apa kene mburi mau kayak ring mana ora? Belakangnya sini nggak ada ringnya lagi toh? Nggak ada. Cuma bus. Oh cuma bus ya. Oh ya berarti iki nih tak pilare amblesin. Iki kan jaraknya wis pas. Iki kurang mlebu rono. Ini masih ada ruang sedikit. Ganti ring tipis wae. Ya udah kayak gitu teman-teman semua, dimanapun anda berada, matur suwun. Untuk yang punya Vega dari Tegal apa ya kalau nggak salah, untuk Veganya itu tinggal ngatur kopling aja mas, udah overall udah beres. Sekian dari saya, terima kasih banyak untuk semuanya. Buat kalian yang udah nunggu hasil akhirnya untuk mesin-mesin kayak Vega, Tiger dan Scorpio-nya sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye.